Saya dalam sebulan ini yang kedua ya. Kalau istilah pilkada saya ada 2 periode nih. Nah ini betul ya. Jadi ternyata hari ini masalah kita sekarang kita udah menginjak di bulan Agustus tepat tanggal 13. 14 hari lagi insya Allah kita akan memperingati ulang tahun negeri kita yang ke-78. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu yang lalu itu peserta wiridnya luar biasa, sampai keluar jamaahnya. Maksudnya jamaahnya di luar sana. Saking ramenya, jamaahnya nggak mau saking keluar jamaahnya. Ya, jamaahnya jauh keluar yang tak mana atau itu keluar. Tapi bukan masalah banyak sedikitnya, karena mungkin karena kesibukan tidak pas waktunya sehingga nggak bisa hadir. Minggu lalu kita berkaitan tentang teknologi digital. Bagaimana pengaruh digital, media informasi yang kita bilang medsos, media sosial, sejauh mana dampaknya bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita. Karena sebuah kisah nyata, semakin besar anak kita, kadang-kadang mohon maaf di sebagian tempat yang lain, semakin besar anak kita kadang-kadang tidak membuat orang tuanya semakin bahagia, malah semakin was-was, semakin hati-hati, semakin berduka. Kenapa berduka? Perkembangan jiwa anak, karakter anak tidak seperti apa yang diinginkan. Bukankah kita sering berdoa dalam surat Asy-Syaffat ayat yang 100, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Doa yang kita ucapkan sering-sering selepas sholat tahajud, selepas sholat 5 waktu, di waktu-waktu mustajab, bahkan ketika kita pergi umroh dan haji, doa ini sering kita sampaikan, Rabbi habli minas sholihin. Ternyata apa yang kita sampaikan kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita terima. Makanya hari ini hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara masalah dunia anak muda hari ini luar biasa perkembangannya. Dunia anak muda hari luar biasa. Kenapa? Karena anak kita ini bukan terdidik oleh kita. Mereka terdidik bukan karena kita, Pak. Jadi jangan juga dianggap anak yang sering di rumah masuk kamar, mengunci pintu, senang kita. Ya Allah, anakku nggak main-main ya Allah dari pagi sampai malam ya di kamar terus. Sekarang masalahnya ngapain di kamar? Dikunci pintu. Ayo bukan itu. Udah lama lagi belajar. Belajar apa masalahnya? Hadirin yang dirahmati Allah, survei membuktikan 78% anak SMP ke atas sudah punya akun media sosial. Apa media sosial, Bu? Pertama Facebook, yang kedua WhatsApp, yang ketiga IG, Instagram, yang keempat kilogram. Ibu punya semua itu? Enggak. Jangan-jangan saya Pak Ustaz, saya tidak ada IG, tidak ada WhatsApp, tidak ada Facebook. Apa yang tahu? Yang saya punya adalah TikTok. Lebih parah lu. Hadirin yang dirahmati Allah, baginda Nabi mengatakan, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa suatu kaum, barang siapa suatu kelompok masyarakat yang tasabbuh, mereka mengikut-ikut budaya, cara bertindak, cara bicara, cara pakaian, cara cari duit, bukan dari aku kata baginda Nabi, tapi dari yang lain. Mengikut yang tasabbuh, mengikut-ikut menyokong budaya yang lain, fahuwa minhum, maka kita sama dengan mereka, bukan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang hari ini luar biasa, Bu. Saya kadang-kadang izin Pak, banyak orang tua curhat, Bu. Ada pegawai negeri sipil pernah curhat, diajak saya pergi ke sebuah hotel, kami ngomong bertiga, saya, istrinya sama suaminya, curhat dia, menceritakan tentang anak laki-lakinya yang semakin besar tidak membuat kedua orang tuanya bahagia. Pernah juga malam-malam jam 1, Bapak Ibu, jam 1 malam ditelepon pegawai Pertamina, malam-malam sambil nangis, Pak, Bapak, pengen bukul ya. Baca Quran gak pernah nangis, berdoa gak pernah nangis,
besar tidak membuat hati kedua belah semakin bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Bapak Afin. Pengusaha kacamata kita. Silakan Bapak Afin. Tapi nggak pernah pakai kacamata sih, luar biasa banget. Dia jual aja. Jadi ternyata Bu, kenapa orang Tuhan ngomong seperti itu? Kenapa? Kata-kata Ibnu Taimiyah mengatakan jika ada seorang hamba, ini kalau suara saya bergetar ini, mohon dimaklumi ya. Saya ini motivator Pak. Kalau ngomong pelan-pelan, ibu sehat semua Pak. Ini motivator, motivasi. Kalau sehat Bu, kalau saya lagi nggak sehat, mending misal saya bukan motivator, provokator. Saya insya Allah siang ini motivator, mudah-mudahan. Ternyata hadirin jamaah, kata Ibnu Taimiyah mengatakan jika ada seorang hamba yang tidak merasakan surga dunia, saya ulangi, tidak mendapatkan surga dunia, sulit baginya mendapat surga di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah, gurunya seorang ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ada seorang hamba yang hari ini sulit atau susah mendapatkan surga dunia, maka susah baginya mendapat surga di akhirat. Ibu-ibu paham surga dunia Bu? Paham surga dunia Bu? Surga mungkin ameh boleh, mas pipi banyak boleh, mobil merek terbaru boleh. Sekarang mobil saya Innova Bu, yang terbaru, bukan mobil pribadi, mobil kantor ya. Emang beda rasanya kalau udah pakai mobil bisa beda rasanya, agak lain ada. Kalau mobil pinjaman ya, lain rasanya. Ternyata hadirin surga dunia orang mengatakan mungkin ame yang banyak, kerja yang mantap, harta berlimpah, tetapi kata Ibnu Taimiyah, surga dunia berkaitan dengan hati dan kolbu. Surga dunia itu berkaitan dengan kolbu. Orang yang mendapat surga dunia tapi tidak ada pengaruh untuk menghidupkan kolbunya, maka itu bukan surga. Surga dunia yang bisa meninggikan kolbunya, menjadi tenang perasaannya. Ternyata kata Ibnu Taimiyah, surga dunia itu salah satunya adalah salah satunya adalah ketika seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan menyebut nama Allah tatma'innul qulub akan datang ketenangan batin. Yang kedua, surga dunia ketika dia mendapatkan pasangan dan anaknya, merasa dia bahagia. Tadi saya membaca ayat dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surga dunia kata Allah ketika kita mendapat pasangan az-dzurriyyah, anak keturunan seperti apa? Qurrata a'yun, menyenangkan hati kita, semakin dipandang, semakin cinta, semakin bahagia, semakin dekat kepada Allah. Bapak-bapak, boleh saya bertanya Pak? Nggak ada yang jawab ya. Boleh bertanya Pak? Kalau dipandang istri kita Pak, di apa? Dipandang semakin lama, semakin tenang hati kita atau semakin galau? Tadi Pak, ini bahaya Bu. Saya pernah bertanya ini Pak, apa jawaban Bapak-bapak? Pak Lagan, ambo raso-raso ya. Istri ambo semakin dipandang, detik pertama senang, detik kelima senang, pas detik ke-10 agak lain perasaan. Mulai kenapa? Karena sesungguhnya kata Ibnu Taimiyah, surga dunia ketika melihat pasangan azwaja az-dzurriyyah qurrata a'yun, menyenangkan hati, menumbuhkan rasa dekat kepada Allah. Dan ternyata surga dunia seperti ini, betapa banyak orang kehilangan ketika pasangannya, ketika anak-anaknya mulai menjelang dewasa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bu, kalau ada orang nggak tenang jiwanya, rasa dan zikir udah, seorang sudah nggak tenang jiwanya, punya anak sudah. Kalau ada kawan saya dia nggak punya anak, tapi tenang hati. Tapi ada di antara kita anaknya bersusun-susun,
Tapi banyak anak tidak menjamin ketenangan jiwa. Banyak anak tidak menjamin ketenangan. Kenapa? Ketika anak yang lahir dari rahim seorang ibu, ketika anak yang diberi sejak kecil, ketika besarnya, ternyata tidak dekat jiwa orang tua kepada anaknya. Mudah-mudahan kalau saya melihat wajah ibu-ibu di sini dari wajah-wajah ujung-ujung nampak istri-istri soleh, amin. Amin. Tidak banyak menuntut, amin. Amin. Boleh diam ya? Boleh tanya juga. Saya tengok wajah-wajah dari ujung-ujung luar biasa. Nangak dari wajahnya Pak, tidak pendendam, amin. Amin. Cuma pengingat. Lampu. Silakan masuk Bu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah sekarang bulan Agustus Bapak Ibu. Bulan Agustus. Di bulan Agustus tentu kita memperingati kemerdekaan. Kata merdeka itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka sering katanya mereka merdeka atau mati. Betul ya? Merdeka itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan ada 3 makna kata merdeka. Kata merdeka yang pertama terbebas orang dari penjajah itu merdeka ini. Merdeka yang kedua, arti yang kedua ketika seorang hamba mereka tidak ketergantungan dengan sesuatu hal yang justru membawa dia ke dalam hal yang negatif, ketergantungan kepada sifat-sifat negatif, kebiasaan kepada sifat yang negatif. Kemudian arti merdeka yang ketiga, dia tidak mungkin terpengaruh dengan kondisi sosial budaya lingkungan yang ada di sekitarnya. Pengaruh bagaimana? Pengaruh membuat dirinya semakin terhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini orang merdeka bukan hanya merdeka secara fisik. Tidak ada penjajah, tidak ada Jepang, tidak ada Belanda. Itu merdeka dalam arti yang lain, dalam arti yang khusus. Orang yang merdeka ketika dalam kehidupannya dia betul-betul punya hak prerogatif, kekuasaan penuh mengatur dirinya. Bagaimana dia bisa berdialog dengan Allah, bagaimana dia berinteraksi dengan sholat dan baca Quran, bagaimana dia tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya negatif. Tapi kalau ada seorang hamba Allah hari ini, mereka yang masih tidak tenang jiwanya, mereka yang ini masih tidak resah, mengalami resah dan gelisah, tidak tenang dalam kehidupan, apalagi di masa-masa tua. Saya melihat rata-rata umur kita di atas 40 sampai 50, betul Pak ya? Pak Ketua berapa umurnya? Yang betul lah, perasaan saya tidak lima. Wajahnya awet luar biasa. Kalau saya bilang awet, wajah pula terang-terang. Jadi wajib mengatakan hari ini orang yang senantiasa dia terpengaruh dengan keadaan luar, nggak tetap jiwanya. Kalau bahasa Quran mengatakan sumastaqom, kurang istiqomah dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang yang banyak berbuat yang justru jauh dari Allah, ada penyakit kata Allah, kesempitan hidup. Nah, ini semalam saya bahas Bu, ketika saya khutbah di IG khutbah Jumat, saya bahas tentang penyakit seorang hamba yang tidak merdeka. Salah satunya adalah Allah sudah mengindikasikan dalam surat Al-Ra'd surat Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa seorang hamba mereka yang berpaling itu membelakangi ya, enggak suka dia lari dia dari peringatan Allah, dari ketentuan Allah, maka dikatakan bahasa Quran orang tersebut mendapat sebuah keadaan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesungguhnya dia mengalami kesempitan hidup. Ambo enggak sempit Ustaz, rumah luas saya bilang 3 petak luas. Bukan itu maksudnya, bukan rumah.
Kesempitan hidup bukan rumah secara materi. Kesempitan hidup kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir seorang ulama penafsir yang terkenal. Berapa jilid itu bukunya luar biasa. Dia menafsirkan ayat ini surat Toha ayat 134 dikatakan fa'innalahu ma'isyatan dongka. Orang yang hidupnya sempit itu ada tandanya Pak. Jadi itu mau mendengar tanda-tanda kata Ibnu Katsir, tanda orang yang kena ma'isyatan dongka, kehidupannya sempit. Jadi itu mau dengarkan. Tapi kalau sekarang dengar jangan marah ya. Ada lamanya aja. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Tidak ada satu pun yang tidak ada semua ya Allah. Jadi ma'isyatan dongka, kesempitan hidup kata Ibnu Katsir. Tandanya pertama adalah suka resah dan gelisah, gak tenang jiwamu, susah menangis dia ketika menyebut nama Allah. Sering berzikir, waktu saya pergi ke Makkah, memang menangis susah, tapi betul Pak. Di depan Ka'bah pun susah juga saya nangis. Waktu sholat subuh, kebetulan imamnya Syekh, lupa namanya. Imamnya pas ayatnya dibaca sama dengan yang dibaca Ustazah Hajar Neti. Ya. Sama Bu, surat Ar-Rahman awal juz 29. Ar-Rahman itu sama bukannya. Semua menangis kok, sebelah saya orang Nigeria, orang Arab menangis. Pertama saya nggak nangis Bu, pas dia nangis ngapo lah Bu nangis. Lama-lama nangis juga saya Bu, keterpengaruhan. Ya Allah, ya. Hebatnya Quran. Walaupun kita nggak tahu artinya, menangiskan orang yang beriman kata Allah, orang yang senantiasa hatinya tidak ma'isyatan dongka, dia mudah mendapat hidayah. Ketika Quran dibacakan, ketika orang memberikan tausiah, ketika mendengar kebaikan-kebaikan yang dekat dari telinga. Jadi hadirin jamaah, orang yang mendapat fa'idnalahu ma'isyatan dongka, orang yang kesempitan hidup, orang ini kadang-kadang suka resah dan gelisah, nggak tenang Bu. Walaupun secara kasat mata dia punya semuanya, secara kasat mata dia punya semuanya, tapi ternyata yang dia punya tidak mendatangkan kebaikan di dalam hati. Tanda kedua, orang yang ma'isyatan dongka, doa-doanya, maaf ya, doa-doanya agak sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah jumpa kawan, kamu kenapa nggak doa? Kamu doa cepet-cepet sih? Kenapa sekarang kamu jangan doa lagi? Apa katanya? Pak Ustaz, doa yang kemarin aja belum dikabulkan. Itu bukan jawabannya. Mak, betul-betul menggawe temannya. Ternyata hadirin jamaah, kalau ada di antara kita, mohon izin, orang yang sempit hidup, doa-doanya kurang atau belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, siapa yang tahu? Kita yang tahu. Jadi kalau ada doa-doa kita nggak dijawab, mungkin salah satunya ma'isyatan dongka, seorang hamba yang mengalami kesempitan hidup. Yang ketiga, orang yang ma'isyatan dongka, orang itu kadang-kadang hatinya penuh dengan swaksaka, dengan perasaan-perasaan, berburuk sangka dia, suka curiga, cemburu, suka cemburu dia. Kadang-kadang emang susah Bu. Maaf bapak-bapak, wanita ini lembut Pak, susah Pak. Wanita ini lembut Pak. Kadang-kadang kalau sama istri gimana dulu, paling gak suka dibanding-bandingkan Pak. Saya udah pernah dengar sekali, Umi apa Pak, di kantor nih ada pegawai cantik dia nih, luar biasa nih, dia pintar nih. Nah, kawin aja dia bilang, Pak, apa dia? Aduh, saat terasa Bu, kita terasa kan kalau pasangan kita jawabnya gak enak. Oh gak suka, berarti apa? Wanita gak suka dibandingkan. Begitupun laki-laki. Bang, sebelah udah beli mobil Bang. Kapan kita Bang? Kita masa udah 5 tahun nikah, 10 tahun Bang, baru roda 2 Bang. Sebelah Bang, baru 3 tahun Bang, 4 rodanya. Tenang istriku, kita 2, dia 4. Terus abang beli yang 3 rodanya. Oh enak. Jadi naik 1 roda. Ternyata hadirin jamaah, orang yang berprasangka buruk, orang yang gak tenang hatinya, mengalami kesempitan kehidupan. Maka
kadang-kadang ya ini penting saya sampaikan karena masalah ini, masalah fa'innalahu ma'isyatan dongka banyak terjadi di masyarakat kita. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, karena indikasi orang terkena penyakit ini, mereka justru kata tafsir hasil bukan orang miskin di antara kita, bukan orang nggak punya jabatan di antara kita, mereka punya semuanya, tetapi mereka mempunyai kesempitan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini hadirin senantiasa saya ingin mengatakan sesuatu, bahwa salah satu bagaimana kita bisa menerima ketenangan, bersyukurlah dengan apa yang ada. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala ketika bicara masalah kemerdekaan itu selalu direferensikan, didekatkan dengan rasa syukur kita kepada Allah. Allah mengatakan dalam sebuah ayatnya surat An-Nahl ayat ke-18, wa inna ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah kalian menghitungnya. Hadirin jamaah, nikmat kemerdekaan, nikmat Allah luar biasa. Dan hari ini banyak di antara kita kadang-kadang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah ini banyak Bapak, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat hati. Dan bahkan kalau banyak orang yang kufur nikmat, bukankah Allah sudah mengatakan dalam surat yang lain, surat Ibrahim ayat ke-17, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabun syadid. Orang yang kurang bersyukur, orang itu yang pertama nampak dalam keseharian suka mengeluh dia. Maaf ya, suka mengeluh. Ibu-ibu kok jangan suka mengeluh. Walaupun abang, bapak ngasih uang cuma sebulan cuma 10 juta, bersyukurlah Bu ya. Beri susu cukur. Ini maaf ya, saya bukan cerita ya. Saya bukan cerita. Tapi nggak tahu saya 2023, 2022, 2021 tingkat perceraian di kalangan pegawai negeri dan BUMN itu semakin tinggi Pak di Kota Lumajang. Kalau ini saya nggak tahu. Ini nggak tahu orang tua, orang pengadilan. Salah satunya apa? Ketika mulai mereka kurang pandai berkomunikasi dalam rumah Pak. Tanda masalah rumah tangga akibat medsos. Ini maaf ya, banyak medsos bermasalah Pak. Makanya mau izin Bapak Ibu kalau punya medsos, apalagi punya WhatsApp, HP, kalau bisa jangan dikasih password. Betul Pak? Ada istri yang kasih password Pak. Nah, ini kadang-kadang apa? Kalau dikasih password kan nggak bisa buka. Saya nggak saya kasih. Istri saya ada dikasih, cuma saya tahu passwordnya. Malah berfungsi. Saya tahu. Karena gini, kalau nggak dikasih, karena kan buat kantor ditinggal di meja. Kalau nggak dikasih password, mungkin orang bisa menggunakannya. Artinya apa? Ada keterbukaan di antara kita. Kadang-kadang masalah kita itu masalah keterbukaan. Tapi karena susah juga, Bapak, susah. Kadang-kadang kalau kita terbuka pun kadang-kadang masalah pula di rumah. Ada anggota saya namanya Yanti telepon terus, Bapak di mana Bapak? Teknik Pak, ada mau disampaikan surat teknik Pak. Yanti telepon WA. Kenapa itu? Kalau istri kita bilang, siapa nih Bang Yanti Bang? Terus ini masalah Bu. Nah, besok-besok saya ganti namanya, bukan Yanti, Yanto. Ya apa Pak? Kenapa? Bukan menjaga perasaan. Hal ini apa bisa jadi jamaah? Menjaga perasaan pasangan. Makanya kalau udah pasangan, kalau udah nikah 10 tahun, 20 tahun, nggak juga paham dia kesenangan dan ketidaksenangan pasangan. Wah, ini dipertanyakan ini. Selama itu menikah apa yang dia lihat? Jadi kalau maaf ya, kalau pasangan kita tahu apa makanan kesukaannya, apa hobi kesukaannya, apa yang dia tidak suka. Kenapa? Mengetahui karakter pasangan, mencegah minimalisasi terjadi sengketa di antara kita. Kalau orang banyak berpisah hadir di jamaah, rata-rata apa? Hilanglah miskomunikasi dalam rumah tangga. Kenapa? Semua juga berbau dari media sosial. Medsos ini bahaya loh, ini sebenarnya. Walaupun dia awalnya tuh sponsor,
sponsor macam-macam, gambar kita lihat luar biasa. Ternyata hadirin, hari ini ketika orang ingin menjadi bahagia, ternyata luar biasa. Maka mudah-mudahan ketika orang bahagia, kata Ibnu Taimiyah, kita mendapat surga dunia, di rumah kita bahagia, di lingkungan kita bahagia. Ketika menyebut nama Allah kita luar biasa. Bukankah Allah mengatakan tanda orang beriman, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini orang yang beriman, kata Allah, disebut nama Allah, bergetar hati dan perasaan. Bergetar. Jadi kalau ada orang berzikir, sering menyebut nama Allah juga bergetar, ini perlu dipertanyakan, Bang. Ibu-ibu sering menangis, Bu? Ibu-ibu sering menangis apa enggak? Ustaz, tiap hari menangis, Masya Allah, luar biasa. Tiap hari menangis, masalahnya menangis karena apa? Nah, itu masalahnya. Ya maaf ya, orang menangis banyak masalahnya. Kalau menangis ketika wajilat qulubuhum, bergetar hatinya dan menangis ketika disebut didengar nama Allah, luar biasa. Kenapa, Bu? Tidak semua orang bisa seperti ini. Mudah-mudahan kita merasakan seperti ini. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ceramah enggak lama, Bu ya, sampai selesai. Ibu tenang ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Yang terakhir, izin dulu, kalau dosen yang terakhir pada bangun nih, yang terakhir. Yang terakhir hadirin jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Sekarang tahun 2023. Tahun depan bulan Februari pemilihan presiden dan anggota legislatif. Tunggu dulu. Saya nggak nyebut siapa-siapa ya. November 2024 pemilihan apa, Bu? Ibu harus apa? Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Oh, ini betul, Bu. WA saya, Bu. WA saya nih, WhatsApp nih. Pusing sekarang, Bu. Sahabatan-sahabatan kawan ngecek, Pak Lakan, dukung saya Pak Lakannya. Dia di mana? Saya di mana? Pening ini Pak Lakan. Ini adalah calon yang amanah, luar biasa Pak Lakan. Saya bilang dia itu belum pernah duduk mana. Tapi kita doakanlah kalau betul jadi orang amanah. 2019, Bu, ini maaf, ini saya nyata, Bu. Ada dua ustaz, saya nggak sebut nama. Kalau saya sebut nama pasti pada tahu orang siapa. Berkelahi, Bu. Gara-gara calon, dapil yang sama, kelurahan sama, masjidnya sama juga dia. Perang dia, Bu. Dua-duanya saya panggil, Bu, saya damaikan. Udahlah, tak usahlah bertengkar, malu kita, Bu. Satu orang Minang, satu orang Melayu, Pak. Malu kita. Udahlah, bertengkar, Bu. Jamaah tahu gara-gara apa? Gara-gara calon, Bu. Satu dari partai warna biru, satu warna hijau. Aduh, berkelahi dia, Bu. Akhirnya setelah pemilihan legislatif, keluar suaranya, muncul pemenang-pemenang yang duduk di anggota dewan. Alhamdulillah, Bu, dua-duanya nggak jadi, Bu. Benar juga ya. Aman langsung, Bu. Tapi kalau jadi salah satu nggak aman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bersaudara bukan karena iman, Pak. Bersaudara bukan karena warna, bukan karena bendera. Bersaudara bukan hanya karena asal daerah, mungkin Sungai Buah, bukan karena itu. Bukan hanya karena bersaudara, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang bersaudara karena ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Apakah nggak boleh kita pakai bendera saja? Boleh. Apakah nggak boleh kita jadi anggota legislatif? Boleh, Bu. Semakin banyak anggota legislatif yang mereka Islami, apalagi sekampung dengan kita, penuh kebaikan, kita dukung bersama. Amin. Ini saya nggak tahu juga ya. Di sini ada calon, koalisi bagaimana?
bukan mempromosikan, bukan. Tapi yang penting adalah innamal a'malu binniyat. Ingat Bu, amal tergantung kepada niat. Salah niat luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang terakhir ya. Mudah-mudahan keluarga kita luar biasa godaan silih berganti. Media sosial, hubungan keluarga, masalah ekonomi. Apalagi sekarang imbas dari Covid, Bu. Imbas dari Covid sampai sekarang masih terasa di pusat-pusat ekonomi. Dan mudah-mudahan itu segera berlalu dan Allah memberikan kemudahan rezeki, mencari rezeki dan senantiasa menambah segala doa-doa kita juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, panjang juga saya bicara. Oke Bu, tahu siapa panjang Bu ya? Semakin lama ibumu semakin pening, saya juga semakin pening. Nah, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Pak Ketua ya, nggak apa-apa Ketua ya. Biasanya ada dialog nggak ada kan? Ada. Oh boleh ya. Sampai asar luar biasa. Sekarang asar jam setengah 4, jam 4 kurang 20. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, tadi saya mengatakan orang yang bahagia seperti tadi, medsos seperti ini. Bagaimana cara menangani anak kita? Ibu-ibu tahu nggak anaknya punya akun semua? Nah, punya semua Bu? Punya anak kita punya WhatsApp punya Bu? Punya IG semua? Punya Twitter ada? Punya Facebook? Kalau anak-anak saya kok ketiga-tiganya warna saya semuanya punya Bu. Kadang-kadang malu ya. Lebih dia terbuka, transparan ke media sosial daripada kedua orang tuanya Bu. Kalau ke medsos dia kadang ngomong ya di Facebook, di WhatsApp cerita, dia ngomong. Tapi kalau sama orang tuanya dia agak terbataskan bicaranya. Kenapa? Ketika seorang perempuan, seorang ibu, seorang bapak, seorang laki-laki tidak mampu menempatkan dirinya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali mengatakan dia, didiklah anakmu dengan tiga fase. Fase yang pertama 0 sampai 6 tahun. Fase yang kedua 6 sampai 12 tahun. Fase yang ketiga 13 tahun ke atas atau balik akhir balik. 0 sampai 6 kata Imam Ali bin Abi Thalib, jadikan anakmu seperti raja kecil dia. Apa yang dia mau ikutin aja. Jalan-jalan Pak, ikutin jalan-jalan. Pak naik apa ondeng-ondeng ya, andong-andong, naik ikutin aja senang dia. Minta kemana aja dia. Kalau umur 6 sampai 12 tahun kata Imam Ali, jadikan anakmu seperti apa Bu? Prajurit. Ditekan dia, dipaksa dia, wajibkan dia masalah aturan-aturan agama. Kalau umur sudah 13 tahun ke atas, sudah balik, sudah dewasa dia, sudah balik dia, maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, jadikan anakmu seperti sahabatku. Mau dia terus terang dengan kita bicara. Saya jujur bayangin cerita kisah pribadi. Kalau anak sudah umur balik 13 tahun, sifatnya ada beberapa sifat. Yang pertama, mudah tersinggung. Apa? Mudah. Yang kedua, dia ingin dihargai keberadaannya, gak mau direndahkan dia. Saya udah mulai gitu. Yang ketiga, dia sudah mulai menyenangi lawan jenis. Yang keempat, dia minta bahasa komunikasi ibunya, bapaknya, bahasa seperti sahabat Pak. Kenapa bahasa tidak boleh menekan, tidak boleh merendahkan, apalagi menghardik. Saya beberapa tahun yang silam Pak, sedih. Anak saya marahin. Emang samaran itu kesal. Gara-gara sholat terlambat, marah itu dia. Setelah saya marah apa terjadi Bu? Tak ditegur saya Bu. Sehari, 2 hari, 3 hari Bu, seminggu 2, gak ditegur saya Bu. Ibu, kalau sudah gak ditegur anak, jumpa tiap hari, gak ditegur kita. Saya merasa bersalah, dia tadi kecewa, tersinggung dia, harga dirinya dicapai. Kenapa? Saya marah tanpa batas, tersinggung dia. Tidak ditegur, sampai dia ngambil tiket pulang ke Jakarta dia lagi, tak ditegur saya. Perginya pun tiba-tiba kemana udah hilang. Tahu-tahu dari Jakarta. Ya Allah Bu, sampai nggak dibalas Bu. Sedih apa enggak Bu?
Sedih bu. Akhirnya 2 minggu kemudian, aduh bagaimana cara? Tidak ada akal saya. Saya udah lagi bu. Anakku sayang, nggak mau jawab dia. Abi tengok kamu kayaknya perlu Honda baru ya. Iya, wah terus langsung jawab. Iya katanya. Alhamdulillah ya Allah, itu bu surga dunia bu, izin bu. Tidak terbayangkan saya dengan materi. Dijawab balasan WA saya luar biasa bu, langsung gembira, senang luar biasa. Lalu saya kirim foto-foto Honda bu yang terbaru. Dibaca senang bu, mantap bi. Tapi kalau bisa, memang bisa Abi. Kalau bisa Bi, jangan yang ini udah kanton ya, udah mulai lama. Oke, dikirim gambar terbaru. Yang saya kirim bu yang harga 15 juta, 16 juta, sampai 17 juta saya kirim. Dikirim gambar merek komputer baru, ibu tahu harganya 34 juta. Pusing ya. Ini mungkin maaf ya, keturunan Minang. Masuk orang Minang. Tapi karena berjanji bu, tetap saya belikan bu. Honda yang terbaru udah besar bu. Aduh, ya tapi harta bisa dicari hadirin jamaah. Tapi kalau kasih sayang anak, kedekatan, tidak mana akan dicari. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang sudah dewasa bu, ini maaf ya, hati-hati ya komunikasi sama anak, leadership ya. Semalam waktu saya kasih materi di gedung pendopo, materi tentang judulnya tentang pendidikan kepada anak-anak yang sudah dewasa. Kalau anak sudah dewasa, hati-hati bu. Pertama cara memanggil. Baginda Nabi kalau memanggil istrinya luar biasa. Bukan Aisyah. Enggak. Bukan bagiannya ya Khumairah. Wahai Siti Aisyah, berwajah putih dan dia merah kemerahan ketika dia malu. Wahai wanita yang mempunyai pipi kemerah-merahan. Siapa dia? Siti Aisyah radhiyallahu anha. Baginda Nabi memanggil ya Khumairah. Seorang istri, seorang wanita dipanggil baginda Nabi ya Khumairah. Wanita yang mempunyai pipi kemerah-merahan. Bapak kalau manggil istrinya apa? Iya, sayang. Hitam. Pak Ustadz, kalau saya panggil nanti istri saya Khumairah, cocok apa enggak? Enggak apa-apa nih. Enggak cocok Pak. Memang betul bu, orang Arab yang asli itu memang asal kulitnya itu putih-putih. Yang hitam itu saya dari Mesir, Nigeria. Hah? Dulu siapa loh? Enggak, kalau orang Arab itu memang putih kalau jauh. Saya tak begini kalau untuk ketika saya pergi haji ya. Ketika saya nemu anak-anak kecil main-main kan nggak begini bang. Emang putih-putih. Kalau lagi malu tuh memerah. Oh ini mungkin baginda Nabi memanggil Siti Aisyah ya Khumairah. Wanita yang punya pipi kemerah-merahan. Kalau kita kan banyak agak hitam maaf ya. Ya mungkin kalau manggilnya jangan ya Khumairah pak. Ya Haji Rasul. Apa ya? Nggak ada. Aduh ya Allah. Terserahlah manggilnya cara yang penting sayang. Kalau saya manggil istri saya di sini di HP bu, umi sayang itu. Iya bagus. Kalau istri sudah senang pak, tanggal tua aman pak, tak ada dia ingat apa apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bu, ini masalah gini, kalau anak sudah dewasa, beda cara manggilnya bu. Ini kan apa ketua disuruh seperti materi yang dulu ya. Jadi kalau anak sudah dewasa, usahakan bu ya kita apa ya, posisi kita dengan dia itu bukan sepantar bukan. Kita seperti sahabat bu. Apa tanda sahabat? Sahabat itu lebih banyak mendengar daripada bicara. Maaf ya. Kenapa Allah menciptakan satu mulut, dua telinga? Kata Allah, perbanyaklah engkau mendengar lebih dahulu, baru engkau berbicara. Kalau bahasa Inggris, maaf saya bingung dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mengatakan adalah to think today, speak tomorrow. Paham? Saya nggak paham. Think today, berpikirlah hari ini, speak tomorrow. Besok baru kau berbicara. Artinya apa? Pikir dahulu, baru kau berbicara. Hati-hati. Jadi kalau sama anak yang udah dewasa,
Berpikirlah lebih dahulu baru kau bicara. Jangan bicara dulu baru berpikir. Kalau orang bicara dulu baru berpikir, ketika salah dia bicara, maka si pendengar bacaan kita kadang-kadang maaf kalau orang udah tersinggung, dosa nyembuhkannya. Jangankan dengan anak, dengan pasangan pun sama. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan Bu? Tafadhol Mas Guru, silakan ada pertanyaan. Ada. Memang dari wajah ibu-ibu ini luar biasa. Ya, Sepertinya tenang. Menurut wajahnya. Singkat wajahnya. Ya. Boleh dari itu. Pertanyaannya singkatnya, tapi syarahnya enggak tahu lah. Wajar ustazah kita, wajar ustazah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendidik anak ini, Ustaz, kita kan kalau masa kecil dianggap dia seperti raja, dikasih tahu, dikasih apa permintaannya semua. Kalau sudah umur 6 tahun sampai 13, itu kan sudah mulai kita seperti prajurit ya. Dan saya menyimak dari apa yang Ustaz sampaikan tadi itu, kalau sudah lewat dari umur 13 tahun atau udah remaja menjelang dewasa, kalau seperti Ustaz tadi itu adalah yang kan bisa dibelikan Honda, tapi macam kami yang tak ada ni apa yang nak janjikan sama anak tu supaya anak tu jangan melawan kepada kita. Nah ini nih. Terima kasih Ustaz. Dah. Itu kan contoh. Iyalah. Kan tidak harus dengan Honda Bu. Ibu nggak dengan Honda Bu, belikan mobil. Ya kalau tak mampu. Contoh, maksudnya gini. Berbicara dengan anak kita yang dewasa. Kata orang putaran ilmu public speaking, ilmu kemampuan berbicara. Dengan lawan bicara, senangkan hatinya, baru masukkan cinta dalam hatinya. Ibu, kalau bicara dengan dewasa, udah balik, senangkan dulu perasaannya, dekat dengan kita, baru kita butuhkan pikiran. Jadi jangan sekali-kali kita masuk ke ranah otaknya, jika dia nggak dekat dengan kita, Bu. Jadi gini intinya lagi, senangkan dulu perasaannya dengan kita, senang dia, baru dia bisa curhat, bisa ngomong dialog, bisa interaksi dengan kita, bisa saling saling isi, saling berbicara dengan hati. Awalnya apa? Senangkan dulu perasaannya. Mau izin Bapak, masalah hari ini Pak, saya ada kenal kepala PPPA Maini, kepala dinas PPPA perlindungan anak. Masalah-masalah sosial hari ini terlebih dan bermula ketika orang tua salah komunikasi dengan anak. Bicara yang baik, perintah baginda Nabi dari Allah. Makanya kalau bicara Bu, hati-hati Bu ya, ini mulut ini Bu, lebarnya cuma berapa 5-6 cm Bu. Kalau sudah masuk ke ranah bicara dengan orang, kata bahasa pantun, bahasa pepatah mengatakan luka badan mudah dicari obatnya. Kalau luka hati, di mana mudah dicari obatnya. Makanya apa? Think today, speak tomorrow. Berpikirlah dulu hari ini, baru engkau berbicara besok. Hati-hatilah berbicara. Kenapa? Hadirin jamaah, menyenangkan anak tidak hanya dengan materi, memuji dia, menghargai keberadaannya. Kalau saya manggil anak perempuan saya, Bu, sekarang kuliah di Palembang, Atika cantik, bagaimana kabarnya? Iya, disenangkan dulu. Kalaupun dia salah, maaf ya, kalaupun dia salah, ingat tuh ya. Mohon izin saya mengatakan dalam bentuk parenting training, orang tua diberikan training. Kalau anak kita salah, ibu jangan dominan, maaf ya, jangan dominan, ibu menggali kesalahannya. Jadi kalau anak kita salah, itu dibahas. Jadi saya jumlah itu dibahas, tidak pernah. Tapi kalau anak kita baik, betul ya, jangan kita membicarakan bahasa motivasi Bu, tangkap bahasa kebaikan, segera lupakan kesalahan. Maksudnya gini Bu, kalau dia salah, segera maafkan Bu, lupakan dia sambil diberi nasihat. Kalau dia baik, sebut-sebut kebaikannya Bu. Sering-sering sebut kebaikannya. Kenapa? Tipikal anak muda yang masuk ke bagian otak saraf belakangnya ini
otak belakang ini, saraf belakang. Itu mereka lebih mudah senang ketika dipuji daripada dimarahi. Betul, Bu? Tapi jangan pula itu terlalu toleran pula. Dia pulang malam, anakku pulang malamnya, alhamdulillah. Jangan pula itu. Maksudnya begini, ditegur dia, tapi jangan fokus dengan kesalahannya. Karena hanya ada komunikasi penting loh, kata dia. Salah komunikasi berantakan hubungan kita. Salah komunikasi bisa ranjang antara suami dan istri. Salah komunikasi anak menjadi bodoh dan tidak cerdas. Salah komunikasi rezeki jauh dengan kita. Karena ini Rasul mengatakan, Bu, dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman percaya kepada hari akhir falyaqul khairan. Kalau dia bicara, ngomong dia falyaqul khairan, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Aw liyasmut. Kalau nggak bisa bicara baik, apa kata Rasulullah? Lebih baik engkau diam. Kalau nggak bisa bicara baik, lebih baik engkau diam. Jadi kami, Bu, para suami ini, Bu, melaksanakan hadis ini, Bu, lebih baik diam. Bang, ada uang belanja, Bang, diam kita. Bang, ada uang belanja, Bang, diam. Kita melaksanakan di sini, lebih baik diam, Bu. Bang, mana uang, Bang, diam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Bu, ya, masalah kita, masalah istri dengan kita, suami dengan kita, masalah anak dalam rumah tangga menusuk rata-rata bermula dan berawal ketika kita salah berkomunikasi, salah memanggil, salah merespon, salah menjawab, salah mendengar. Kalau orang sudah tersakiti, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, susah bagi. Jadi kalau pemberian materi mau izin Bu aja, beri kepada kita, Bu, ya, itu hanya contoh aja. Bisa dengan cara yang lain, diajak makan sekali-kali keluar, ya kan? Kan dekat, City Mall kan dekat, ya kan? Atau sekarang di tempat wisata Bukit Gelagah ada lagi masakan namanya apa, tumpah, apa tuh? Masakan tumpah, dimasak ditumpahkan ke meja. Isinya ada kerang, ada macam-macam. Bukan promosi, Bu, saya pun nggak ada. Artinya apa? Apa tuh suka tanya? Nak, suka kemana diajak dia? Kalau anak mau pergi dengan kita, dan ingat, Bu, menasihati anak di sini, ya, menasihati anak dalam keadaan dia dekat sama kita. Jangan menasihati anak ketika dia nggak suka. Yang kedua, dalam ilmu psikologis, menasihati anak ketika dia mau tidur, kondisi apa ya? Kondisi mau terlelap. Nah, gini ya. Itu apa katanya, bahasa sugesti bisa masuk ketika dia dalam kondisi apa? Jadi antara tidur dan bangun, kan ada kan? Itu nasihati anakku, dia mau tidur dulu. Anakku baik ya, kamu anak bijak, kamu sehat. Kenapa? Dalam psikologis menasihati ketika kondisi otaknya alfa dalam antara tidur dan tidak, itu lebih masuk ke otak bawah sadarnya. Ya, Bu, ya. Jadi itu menasihati ketika mau tidur. Dan yang penting menasihati ketika dia dalam keadaan senang. Jadi jamaah, ada lagi bertanya, Bu, soalnya? Kalau nggak ada kita doa. Sedikit. Apa tuh? Tambahan aja. Kalau aja, Ustaz Imannya ada seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya, Ustaz. Cuma saya meminta tolong sedikit sebagai tambahan kepada Ustaz untuk memotivasi ibu-ibu, ya, agar mereka mau belajar untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran. Sebagaimana kami kemarin kan sudah mengundang Ustaz, hanya beberapa orang datang. Jadi tolong Ustaz tambah lagi bagaimana agar termotivasi ibu-ibu ini agar rajin belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran yang untuk diajarkan kepada anak-anaknya nanti. Nah, itu saja minta tolong tambah. Terima kasih, Bu. Ini pesan sponsor. Boleh saya sampaikan, Bu, ya? Kata baginda Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Khairun nas, sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kemudian baca Al-Quran luar biasa. Ada kisah ya. Orang Barat masuk Islam hanya gara-gara dengar baca Al-Quran, Bu. Dia nggak ngerti artinya, tapi dia bingung. Pas dia dengar baca Al-Quran, dia sedih, terenung, dia menangis. Apa kata dia? Saya belum pernah menangis seumur hidup
ketika mendengar orang berbicara, tapi ketika orang membaca Quran, kenapa hati yang menangis? Padahal dia adalah orang yang bukan non-Islam, tapi dia mendapat hidayah dari Allah. Ketika mendengar bacaan Quran dibaca, la'allakum turhamun. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika ada orang mendengar orang membaca Quran, fastami'u lahu, dengarkan dengan baik, wa ansitu, perhatikan apa maknanya, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kau mendapat rahmat. Jadi maksudnya itu Quran adalah kewajiban kita ya. Bagaimana orang mengatakan cinta kepada Allah, dia tidak membaca ayat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin jamaah, orang yang cuma membaca Quran, nih saya sampaikan ya, termasuk salah satu penyebab dia nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Betul? Karena gini, di Arab, ini saya cerita di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi pernah kejadian seorang anak muda meninggal dunia. Meninggal diam ya. Secara logika dia udah meninggal loh, tapi mulutnya nggak berhenti berucap. Kenapa? Ternyata dia seorang hafiz, seorang penghafal Quran. Itu dokter terkesima. Dia udah meninggal ya, udah nggak. Tapi mulutnya berbicara, membacakan ayat suci. Kenapa? Allah memuliakan jasadnya. Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang dekat kepada Quran dimudahkan ketika nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah, dia masuk surga. Ini cara terima ya. Gampang enggak Bu ngomong itu? La ilaha. Gampang atau mudah Bu? Allah Ustaz gampang. La ilaha illallah gampang Ustaz. Memang betul Bu, gampang kalau kita dalam keadaan ya, normal Bu. Tapi kalau dalam keadaan nazak, sakratul maut, maaf ya, sakratul maut, gak semua orang bisa membaca kalau gak terbiasa ketika dia hidupnya. Saya di rumah sakit daerah Bu menyaksikan anak-anaknya, laki-laki perempuan mentalkinkan ayahnya. Ya, ayahnya apa napas sudah satu-satu Bu ya. Kalau sudah napas satu-satu Bu, itu jangan ajak ngomong yang lain Bu. Papa, kami masih banyak Pak, gak usah lagi itu ya Pak, waduh, gak usah masalah. Kenapa? Pesan bagi kita, kalau sudah napas satu-satu, talkinkan dia. Apa talkin? Menuntun bacaan terakhirnya supaya masuk surga dia. Bacaan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tapi hadirin, kata baginda Nabi, keadaan akhir seseorang tergantung penutupnya. Tergantung. Aduh, itu baca Quran jarang, megang Quran pernah dia megang. Kapan? Waktu pindahkan ke bawah ke atas, pindahkan, buka, jarang dibuka. Baca, pernah baca apa? Surat Yasin nanti orang meninggal, itu diam aja. Gak terbiasa, kita gak terbiasa. Saya pun begitu, karena kita gak terbiasa. Artinya apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ditalkinkan sama anaknya, orang tua bapaknya, enggak juga, orang udah menangis pada itu. Anak kan harapannya apa? Mudah-mudahan bapaknya ketika menarik nafas terakhirnya, ketika dicabut turunnya, itu dalam hadis Bu, itu dicabut turun itu disakitnya luar biasa. Dalam sebuah buku tentang kematian, itu kalau kita mendengar sakitnya si mayit, tidak mungkin orang akan mau mendengar bagaimana malaikat mencabut nyawa ruh dari jasad seseorang. Saking sakit. Tapi orang yang husnul khotimah, salah satu tandanya dengan kata-kata yang ditalkinkan sama anaknya, enggak juga bisa, enggak pernah Bu. Ayah, ikuti, enggak juga bisa. Kenapa? Kebiasaan Bu. Jadi mau izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua pasti mati. Betul Bu? Ibu pasti mati ya? Keras betul. Dan saya keras-kerasnya di luar ini. Maaf ya, izin Pak ya. Kematian adalah kepastian. Tapi mati dengan husnul khotimah atau su'ul khotimah adalah pilihan. Dan salah satunya orang yang tilawah Al-Quran, orang yang suka membaca Quran, mudah-mudahan hadirin jamaah Allah akan memberikan ampunan dan rahmatnya. Karena kita membiasakan diri, walaupun satu hari cuma setengah lembar,
ya kita membiasakan untuk senantiasa gemar baca Quran. Kalau nggak juga bisa baca, dengarkan aja. Kalau saya kadang-kadang kalau nggak sempat baca, mendengarkan aja, mendengarkan, kita bawa HP kita setel di YouTube, di mana kita dengarkan bacaan-bacaan. Kenapa? Salah satu azzikrul maut, mendengar Quran, mengingat kita kepada nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman, udah jam 3:30 Pak. Udah mendekati waktu. Kalau nggak ada kita tutup doa, boleh Pak? Oke. Kita tutup doa ya. Kalau doa kita belum terkabul, kata Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 penyebab. Kalau doa kita nggak terkabul, ada 3 penyebab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib ujibu da'wata da'a. Pertama, nggak ada kedekatan. Kita doa kita nggak terkabul, pertama nggak ada kedekatan dengan Allah. Nggak ada kedekatan. Yang kedua, doa kita nih nggak diiringi dengan amalan-amalan baik. Orang berdoa mau dikabulkan, puasa sunnah dulu, bersedekah dulu, mudahkan urusan orang dulu, baru berdoa. Kenapa? Doa yang mustajab berdoa lebih cenderung Allah mengabulkan. Yang ketiga, doa nggak dikabulkan. Ada yang tidak terjalin kita hubungan Bu. Ada yang terputus dengan kita hubungan Bu. Tidak menegur, kita saling menyakiti, saling menghujat, saling menghibah. Bahkan maaf, memutus hubungan nggak juga kita kunjungi dia, dan kita tidak menyambung. Orang yang terputus hubungannya dengan manusia, dia berdoa dia, itu juga penyebab kenapa doa kita nggak dijawab Allah Subhanahu. La tadkhulul jannah khatibun, tidak akan masuk surga khatibun, orang yang suka memutus tali silaturahim. Hadirin kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik sabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati manusia, berikan kami hidayah-Mu ya Allah, dekatkan hati kami kepadamu, jauhkan kami dari sifat-sifat yang negatif yang membuat kami jauh hubungan denganmu. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, jadikan anak-anak kami yang az-zuriyah kami, anak yang kami cintai, menjadikan sebagai amalan-amalan kami ya Allah, harapan-harapan kami menjadi amal yang membalaskan nanti ketika meninggal doa-doa mereka dan ampunan mereka. Engkau mudahkan hal hisab kami. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, jadikan umur kami semakin bertambah ya Allah, usia kami semakin bertambah ya Allah. Berikan kami kemudahan memperbaiki diri dan kesalahan kami. Jadikan orang-orang yang senantiasa dekat kepadamu, yang senantiasa menjaga hubungan di antara kami dengan silaturahim. Allahumma ya Allah, ijabah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.